Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah terdengar suara saya sekarang? Udah, Pak. Dengar, Pak. Dari tadi ini suaranya nggak keluar ya? Iya, Pak, betul. Ya Allah, ini kenapa nggak keluar? Ada berapa mahasiswa di sana? Ada berapa? Esti? Aduh, ini suaranya yang nggak kedengar. Coba Esti. Esti, ada berapa orang Esti? Berapa? 12. 12. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 lagi. Tiga lagi maksud saya. Sekarang sudah terdengar jelas suara saya, Ernita? Terdengar, Pak. Alhamdulillah, puji syukur. Puji Tuhan. Kurang jelas, Pak. Apa? Kurang jelas? Kurang jelas, Pak. Oh. Bahtiar, dengar suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas katanya. Ya. Alhamdulillah. Kaswari, dengar suara Jelas, saya? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, puji Tuhan. Thank you, sir. Oke, ada 12 orang ya. Sepertinya 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 orang lagi. Sirjerni, Seli, Salome, Nobuala, Murni, Kaswari, Joni, Esti, Ernita, Bahtiar. Siapa lagi yang belum? Yudika, mana tadi Yudika? Seli, dengar suara saya, Seli? Dengar, Pak. Bagus. Oke, kita mulai saja ya. Baik, Halo. Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita mulai perkuliahan yang terakhir ini kan? Iya, Pak. Pak. Waduh, ini kapan kita bisa ketemu ini? Semester depan, Pak. Semester depan, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu tatap muka ya. Amin. Saya siap flight to Nias. Saya siap terbang ke Nias. Terima kasih Bu Neti yang sudah hadir. Yes. Ya, baik, kita mulai saja. Kita akan bahas masalah penilaian sikap. Dan ini penting bagi kalian juga yang ingin meneliti atau ingin membuat skripsi, terutama dalam penelitian kuantitatif. Sebelum kita bahas tentang sikap, saya ingin tanya,
Apa perbedaan sikap dengan perilaku? Joni. Ya, Pak. Apa perbedaan sikap dengan perilaku? Kalau menurut saya, Pak, sikap itu adalah sifat. Sifat. Oke. Hampir sama dengan sifat. Kalau perilaku itu merupakan perbuatan kita ataupun sesuatu yang kita lakukan, apakah itu baik ataupun buruk. Jadi itu menurut saya, Pak. Oke, lumayan, bagus. Esti, apa perbedaan sikap dan perilaku? Kalau menurut saya Pak, kalau sikap itu bagaimana dia berinteraksi terhadap suatu norma, misalkan dalam masyarakat, begitu sikapnya terhadap spiritualnya. Tapi kalau perilaku itu sesuai dengan dikatakan si Joni tadi, yaitu tingkah lakunya sehari-hari, bagaimana perbuatan sehari-hari. Oke, betul itu Esti. Penilaian sikap itu sekali lagi bisa dilakukan pada saat pembelajaran. Satu. Yang kedua, kalau kita tahu cara penilaian sikap, maka kita bisa melakukan penelitian. Kalau dalam penilaian kuantitatif, itu biasanya menilai sikap. Sekarang saya jelaskan apa perbedaan sikap dengan perilaku. Saya akan tanya. Salome, mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya, Salome? Iya, Pak. Oke, saya akan tanya ke Salome. Kalau ke orang tua, kita wajib menghormati orang tua. Kamu setuju atau tidak? Setuju, Pak. Oke, saya akan kasih pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Mana yang kamu pilih? Sangat setuju. Oke, sangat setuju. Saya kasih pertanyaan lagi. Kamu pernah membantah perintah orang tua? Pernah, Pak. Lah, kok begitu? Perilaku dengan sikap berbeda. Katanya kamu bilang bahwa kamu sangat setuju bahwa kita harus menghormati orang tua, betul? Betul, Pak. Tapi kamu pernah membantah? Pernah. Nah, dari situ perilaku dengan sikap itu berbeda. Lihat pilihan yang saya berikan. Yang saya berikan pada pilihan sikap itu optionnya berbeda. Option yang saya kasih itu adalah sangat setuju, setuju, kemudian ragu-ragu, yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Kemudian pada perilaku opsinya berbeda. Ada sering, ada selalu, ada sering, ada jarang, kemudian tidak pernah. Kita lihat bahwa kedua penilaian itu berbeda opsinya. Yang satu pakai sangat setuju. Jadi kalau penilaian sikap itu pakai sangat setuju, setuju dan lain-lain. Kemudian pada penilaian perilaku itu pakai selalu, sering. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian, maka penilaian sikap dan perilaku itu harus dibedakan. Seringkali penilaian sikap itu digabung dengan perilaku. Tidak jelas mana sikap, mana perilaku.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ya silakan Esti. Jadi tadi kan tentang penilaian sikap dan tentang penilaian perilaku. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau misalkan seorang siswa itu mempunyai sikap yang baik tetapi perilakunya tidak sesuai dengan sikapnya? Bagaimana kita memberikan penilaian terhadap hal itu? Nah, kalau di kelas berbeda, bahwa sikap itu perilaku itu bisa menunjukkan sikap. Jadi kalau sikap kan setuju atau tidak setuju tentang sesuatu norma, seperti Esti jelaskan tadi, bahwa kita setuju atau tidak setuju tentang suatu norma, ya kan? Anak bisa saja mengatakan, kepada guru harus hormat, gitu kan? Tapi perilakunya berbeda. Nah, yang jelas, kalau di sekolah itu harus punya indikator. Indikator sikapnya seperti apa? Terus indikator perilakunya seperti apa? Nah, bedanya antara penilaian sikap dengan penilaian hasil belajar, ya. Sekali lagi, perbedaan penilaian sikap dengan hasil belajar, terutama pada saat yang dimaksud saya sikap ini, kalau kita penilaian sikap dalam penelitian. Kalau penilaian hasil belajar itu berdasarkan indikator, soal dibuat berdasarkan indikator. Indikator diambil dari kompetensi dasar. Nah, kalau dalam penelitian, sikap itu apa? Pertanyaan penelitian diambil dari indikator. Indikator dalam pertanyaan penelitian diambil dari kata kunci pendapat para ahli. Oke. Jadi kalau dalam penelitian, pertanyaan penelitian kan kalau dalam evaluasi pembelajaran, pertanyaan itu diambil dari indikator, indikator diambil dari KD, kompetensi dasar. Kalau dalam penelitian, pertanyaan diambil dari indikator, indikator diambil dari pendapat para ahli. Kata kunci pendapat para ahli. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Yudika mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Enggak, Mister. Oke. Jadi itu perbedaan antara sikap dengan perilaku. Jadi ingat bahwa pertanyaan penelitian, kalau dalam penilaian sikap di skripsi, kalian udah semester berapa nih? 3. Oke, enggak apa-apa. Kalian sudah dibekali. Sekarang kalian sudah dibekali ilmu oleh saya tentang bagaimana kalau nanti penelitian. Karena ini termasuk dengan evaluasi. Evaluasi itu adalah salah satunya adalah penilaian sikap. Dan penilaian sikap ini bisa dipakai untuk penilaian sikap dalam pembelajaran atau penilaian sikap dalam penelitian. Ya. Jadi kalau dalam penelitian sikap untuk skripsi, itu pertanyaan penelitiannya diambil dari indikator. Indikator diambil dari kata kunci pendapat para ahli. Kalian boleh catat. Kemudian kalau pertanyaan untuk mengukur hasil belajar itu diambil dari indikator. Indikator diambil dari mana?
Diambil dari pendapat para ahli. Kalau itu penelitian, kalau hasil belajar, Yudika? Ya? Yudika, kalau hasil belajar indikatornya diambil dari mana? Oke, Bahtiar. Kalau pertanyaan dalam penilaian hasil belajar, pertanyaan penelitian diambil dari mana? Bahtiar? Oke. Yudika, dengar suara saya? Dengar, Mister. Oke. Saya karena yang mendengar suara saya jelas adalah Yudika. Kalau pertanyaan dalam evaluasi pembelajaran, pertanyaan diambil dari indikator. Oke, indikator diambil dari Kata kunci dari kata kunci. Begini. Pendapat dari para ahli. Sekarang saya jelaskan lagi, ulangi lagi. Pertanyaan dalam evaluasi pembelajaran itu diambil dari indikator. Indikator diambil dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Sekali lagi, kalau dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran, itu pertanyaan penelitian diambil dari indikator, indikator diambil dari kompetensi dasar. Kemudian kalau pertanyaan penelitian diambil dari indikator, indikator diambil dari kata kunci pendapat para ahli. Coba saya ulangi. Sally mendengar suara saya? Sally? Dengar, Pak. Oke. Jadi kalau pertanyaan dalam evaluasi pembelajaran, misalnya soal PG, diambil dari mana? Dari indikator, Pak. Oke, indikator diambil dari mana? Kompetensi dasar. Betul. Kalau dalam penelitian, pertanyaan penelitian diambil dari Pendapat para ahli. indikator. Ya, diambil dari indikator. Indikator diambil dari Kompetensi dasar. bukan pendapat para ahli. Kata kunci pendapat para ahli. Ya, kata kunci pendapat para ahli. Ya. Oke, Kasuari bisa diulang? Bisa, Pak. Ya, silakan. Kalau penelitian, Pak, diambil dari apa itu indikatornya, terus indikatornya diambil dari pendapat para ahli. Ya, kata kunci pendapat para ahli ya. Ya, Pak. Ya, terus kalau dalam evaluasi pembelajaran? Ya, Kasuari? Ya, Pak. Kalau evaluasi pembelajaran? Kurang tahu, Pak. Ya, kalau pertanyaan dalam evaluasi pembelajaran diambil dari mana? Dari indikator. Indikator diambil dari mana? Indikator, Pak. Kompetensi dasar. Ya, kompetensi derajat. Oke. Jadi, kalian kalau membuat pertanyaan atau soal esai, soal uraian, atau pilihan ganda, maka itu diambil dari indikator. Misalnya begini, kita akan membahas misalnya angkar pangkat. Nah, indikator angkar pangkat kan kompetensi dasarnya adalah indikator pangkat, ya. Nah, indikatornya seperti apa? Ya,
Kemudian, nah dari indikator itu yang buat indikator itu biasanya kalau guru-guru itu ngambil dari internet atau yang sudah ditentukan. Tapi pada dasarnya indikator itu bisa dibuat oleh kita sendiri. Oke, sebentar. Saya pause dulu dalam 5 detik. Halo? Maaf ya, terganggu. Oke, Pak. Sekarang, untuk supaya konsentrasinya terpusat, saya coba kasih pertanyaan sambil menguji tingkat inteligensi kalian. Sampai di mana? Siap? Oke. Saya kasih pertanyaan matematika yang dasar. Saya coba berbicara dengan Esti. Esti, bisa mendengar suara saya, Esti? Tidak mendengar. Judika, dengar suara saya? Joni, mendengar suara saya? Joni, mendengar suara saya? Ya, Pak. Ya. Terdengar tapi agak putus ya, Pak. Terputus-putus? Iya. Oke. Coba, Kasuari, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Yang lain menyimak. Oke, Kasuari bisa kameranya bisa dinyalakan. Sudah, Pak. Oh ya, Kasuari, saya kasih pertanyaan ya. Siapa? Ini matematika dasar. Ulangi setelah saya, oke? Ya, Pak. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Berapa jumlahnya sapi? 4. Yang lain? Siapa yang bisa menjawab? Murni, bisa menjawab pertanyaan tadi? 1, Pak. 1. Murni, oke, saya ulangi pertanyaannya ke Murni. Oh iya, Pak. Ulangi setelah saya, oke? Iya, Pak. Ya. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Berapa jumlahnya kambing? 1, Pak. 1. Dari mana kamu bilang 1? Ini intelijensi.
Ayo. Esti, kamu bisa jawab? 4 bukan, Pak. 4. Oke. 4 itu tadi, Pak. Ini sudah mahasiswa tapi pertanyaan SD nggak bisa jawab. Bagaimana ini? Saya ulangi ke Esti pertanyaannya. Esti, dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Oke. Ulangi setelah saya, oke? Ya. Ulangi setelah saya, oke? Esti? Iya, Pak, ya. Oke. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Berapa jumlahnya sapi? Gimana, Pak? Berapa jumlahnya sapi? Ini bagaimana ini? Ini pertanyaan SD kok. 1, Pak. Siapa yang jawab ini? Sorry, Pak. Ya, Pak. Joni. Ya, Pak. Berapa jumlahmu? Berapa jumlahnya? Menurut saya, Pak, kan yang disebutkan itu sapinya ada 4. Nah, Dan kambingnya juga disebutkan tadi 4. nah. Jadi total sapi ada 4 dan kambing ada 4. Bukan, Pak. Kalau menurut saya, Pak, binatang itu hanya 1 namanya, sapi. Memang sapi. Biarpun banyak kali disebut namanya, tapi tetap 1. Sapi, kambing. Ini kayaknya ke Bu Niti ini mahasiswanya harus dites. Gitu. Tes intelijensi. Jawabannya Ya, murni. sapinya tidak ada. Tidak ada. Kalau menurut saya, Pak, sapinya tidak ada. Sapinya tidak ada. Bagaimana ini? Nomula. Kambing sapi. Nomula. Mendengar suara saya? Nenek betul. Ya, Yudika. Ya, Mister, nggak bagus jaringan tadi. Oh iya, sekarang bisa toh? Bisa. Oke, bisa mendengar suara saya tadi? Halo? Bisa mendengar suara saya tadi? Terputus. Ya. Saya ulangi pertanyaan untuk Yudika. Ulangi setelah saya, Yudika, oke? Apa, Pak? Ulangi setelah saya, oke? Oke. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Berapa jumlahnya kambing? Berapa jumlahnya kambing? Benar. Jawabannya benar. Iyalah, karena Bapak bilang ikuti, saya katakan. Kasuari kamu. Kenapa? Kasuari. Lebih parah yang terakhir. Sapinya banyak, Pak. Jumlah sapinya banyak. Kan? Murni. Kau Ya, dengar Pak. kan? Dengar, Pak. Menurut saya, Pak, jumlah sapinya itu banyak karena ada kata sapi-sapi. Jadi jumlahnya lebih dari 1. Saya bilang jawaban Yudika itu benar. Jawabanmu salah. Kenapa? Betul, Pak, betul. Hah? Nggak terdengar suara Yudika tadi, Pak. Ya, Yudika bisa bicara sekali lagi dengan saya. Bisa, Pak. Oke, Yudika. Iya, Pak. Yang lain dengar suara Yudika?
Dengar, Pak, dengar. Oke. Saya ulangi pertanyaan ke Yudika. Yudika, ulangi setelah saya, oke? Oke, Pak. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Berapa jumlahnya kambing? Berapa jumlahnya kambing? Benar. Oh, Apa murni? oh iya Pak. Ya Pak, baru ngerti. Baru ngerti. Baru ngerti, ya. Iya. Ya, Joni kamu ngerti? Oh, Ya, baru ngerti, Pak. Baru ngerti Pak, ngerti. kita apa tadi? Tahu. Esti, kamu ngerti? Ngerti, Pak, ngerti. Itu tricky questions. Itu pertanyaan yang tricky. Butuh konsentrasi. Nah, hal-hal seperti itu saya kaitkan bahwa yang kita harus lakukan adalah konsentrasi. Ya. Pertanyaan yang mudah, kalau kita konsentrasinya salah, atau kita tidak memperhatikan pertanyaan dari soal yang diberikan, maka jawabannya akan salah. Itu intinya. Intinya ada ketelitian dalam membaca petunjuk dalam suatu tes. Jadi kalau kalian mengerjakan suatu tes, yang kalian harus baca terlebih dahulu adalah petunjuk. Kadang ketika kita membeli HP, kita tidak pernah membaca petunjuknya. Kita langsung pakai HP itu tanpa membaca. Maka ketika ada kesulitan, kita tidak bisa memperbaiki itu. Ya, itu sangat penting. Ini kejadian seperti sekarang. Kalian tidak fokus dengan pertanyaan, dengan apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah ulangi setelah saya. Maka kalian tidak fokus terhadap itu. Yang kalian jawab, itu justru pertanyaan terakhir. Salome, mengerti sekarang? Mengerti, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sudah pernah dengar apa itu validitas? Bahtiar? Bahtiar? Esti, bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Pernah dengar penilaian apa itu validitas? Kenapa? Ya, apa itu validitas? Validitas itu, Pak, ukuran yang menunjukkan ketepatan dari sebuah materi tertentu, dari KD tertentu, sehingga tesnya sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Mantap. Pintar Esti ya. Jadi validitas itu adalah ketepatan. Artinya begini, akurasi gitu loh ya. Jadi kalau kita membuat suatu soal PG lah atau essay, maka supaya tes itu bisa menguji kompetensi siswa, maka tesnya harus melalui uji validitas.
supaya tes itu bisa benar-benar mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. Saya akan menyapa Ernita. Ernita, mendengar suara saya? Ernita? Sally, mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Oke. Apa, sekali lagi bisa diulangi penjelasan Esti tadi, apa yang dimaksud dengan validitas? Bisa, Pak. Ya, silakan. Apa itu validitas? Validitas itu adalah ketepatan suatu seperti KIKD-nya dalam menyusun suatu tes sehingga alat ukur yang digunakan itu tepat. Ya, itu. Sekian, Pak. Terima kasih. Bagus. Jadi suatu soal yang kita buat, baik itu PG, pilihan ganda, ataupun uraian, sebelum kita berikan terhadap siswa, sebenarnya harus melalui uji, namanya uji validitas. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan valid itu adalah ukurannya tepat. Artinya mengukur sesuai dengan alat ukurnya. Saya pernah menjelaskan bahwa untuk mengukur panjang meja, maka alat yang harus dipakai adalah meteran. Dan meterannya juga kalau mengukur meja, jangan meteran untuk mengukur jalan, tapi harus memakai meteran yang dipakai untuk tukang bangunan. Ya, nah itu alat yang valid. Ya, jadi harus benar-benar bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Harus tepat, alatnya harus tepat. Jadi misalnya ada soal matematika tentang akar-akaran. Jadi tesnya jelas akar-akaran. Tapi apakah itu sudah akan valid atau tidak valid? Itu belum tentu valid. Nah, apakah akar-akaran yang kita berikan terhadap siswa itu hanya satu digit atau berupa pecahan? Misalnya akar 4. Biasa kita bahasnya di kelas akar 4 berapa? 2. Akar 9 3. Akar 16 4. Gitu ya. Nah, kalau itu sering dilatih oleh siswa, kemudian yang kita tes itu adalah akar misalnya 2/4 atau akar 4/16. Pembahasannya masalah akar yang satu digit tanpa pecahan. Soal yang diberikan pakai pecahan, itu pasti tidak valid. Ya. Jadi itu pentingnya proses valid. Karena proses valid itu akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan. Ini agak terlalu jauh. Tapi kalian juga harus mengikuti ini karena sebelum jadi guru pun kalian harus lulus dulu jadi sarjana. Nah, untuk jadi sarjana itu kalau ada penelitiannya kuantitatif atau kualitatif pun, maka pertanyaan penelitian itu harus melalui proses validitas.
Kalian tidak perlu, walaupun kalian walaupun kalian jurusan matematika, sebenarnya kalian tidak perlu menghitung secara manual tentang validitas. Kalian bisa menggunakan software yang namanya SPSS. Dulu saya menggunakan SPSS yang 1,0. Sekarang SPSS-nya sudah 2,5. Jadi sudah sangat maju. Jadi kalian kalau ingin menguji validitas, memakai software namanya SPSS. Jadi tidak perlu menghitung secara manual ya untuk uji validitasnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Bahtiar, ya. Siapa mau? Bahtiar, silakan. Ya, Gulo, kamu mengerti Gulo? Kasuari? Pertanyaan, Pak. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Tentang validitas ini, Pak. Ya, silakan. Kita sudah tadi membahas tentang pengertian validitas. Di sini saya bertanya tentang cara membedakan validitas isi, Pak, dengan validitas konstruk ini, Pak. Kurang paham saya, Pak. Bagaimana? Ya, validitas isi itu sebenarnya ingin menunjukkan apakah setiap butir soal dalam suatu tes itu mampu mewakili secara keseluruhan atau sebagian dari sampel yang ada. Jadi itu lebih kepada butir soal, ya. Jadi, nah ini cocok untuk menguji hasil belajar. Jadi hasil belajar itu biasanya diujinya dengan validitas isi. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan mengajukan pertanyaan terhadap siswa atau membuat pertanyaan tentang matematika, pelajaran matematika terhadap siswa, apakah soal itu bisa menguji kemampuan siswa, maka dia harus bisa melewati uji namanya validitas isi. Karena validitas isi itu bisa menguji sejauh mana butir soal itu bisa mewakili atau sebagai sampel dari tes secara keseluruhan. Begitu, Kasuari. Terima kasih, Pak. Untuk validitas konstruknya, Pak, bagaimana? Ya, oke. Validitas konstruk. Validitas konstruk itu sebenarnya bertujuan untuk hanya menguji apakah konsepnya itu benar atau tidak. Nah, ini biasanya validitas konstruk itu dipakai ketika kita ingin melakukan penelitian, maksudnya penelitian dalam skripsi misalnya, atau penelitian lain. Skripsi adalah salah satunya. Nah, dalam penelitian itu kan ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu dites validitasnya
Tapi validitas yang dimaksud adalah validitas konstruk atau construct validity. Jadi kalau butir soal itu di tesnya validitas isi, kalau konstruk yang diukur adalah biasanya pertanyaan penelitian yang berupa sikap. Untuk menguji sikap atau mengukur sikap, maka pertanyaan penelitian itu harus melalui proses uji validitas konstruk atau uji construct validity. Sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Sri Jernih, ada mau bertanya kah? Oke, yang paling penting sekali lagi dalam pembelajaran evaluasi itu adalah bukan kalian mengerti apa itu validitas, apa itu reliabilitas. Tapi yang jelas, kalian harus bisa membuat alat ukurnya berupa tes. Nah, tes seperti apa yang baik? Yaitu tes yang harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Itu maksudnya. Tapi sebelum ke uji validitas dan reliabilitas, maka yang paling penting adalah kalian harus bisa membuat alat ukur itu sendiri. Sekali lagi, walaupun kalian sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun jadi guru, membuat alat ukur evaluasi pembelajaran itu tidak mudah. Tetapi juga tidak sulit. Tapi yang jelas tidak mudah. Kalian harus berlatih. Karena soal yang baik itu harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Ernita, bisa mengerti penjelasan saya? Ernita? Ya, Pak. Bisa mendengar penjelasan saya tadi? Bisa mendengar penjelasan saya tadi? Ya. Bisa sih Pak, tapi terputus-putus. Kamu pakai HP atau pakai laptop? HP Pak. Kalau HP biasanya memang kalau harus di luar ya. Itu Sri Jenny di luar ya? Iya Pak, di luar. Bagus. Sinyalnya bagus nggak? Kurang bagus Pak, terputus-putus. Aduh. Karena hujan tadi Pak. Kenapa? Siapa? Turun hujan tadi Pak, tadi siang Pak. Oh iya, memang. Oke. Ngomong-ngomong, kalian dikasih uang pulsa kan? Uang pulsa. Kasuari, kalian dikasih uang pulsa nggak? Dikasih uang pulsa nggak? Masih kurang tahu Pak, masih belum pasti. Kami tidak tahu Pak. Yang penting kami udah diberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya Pak. Mantap, itu mantap, itu mantap. Pulsa adalah memang penting. Tanpa pulsa kita tidak bisa bertemu. Tapi bukan itu yang paling terpenting, ya. Walaupun kalian dapat pulsa 200.000, 300.000, tapi kalau tidak mendapatkan apa-apa percuma. Begitu ya Kak Suwari? Iya Pak, iya. Oke, kita lanjut tentang
uji reabilitas. Uji reabilitas itu seperti apa? Nobuola. Ya, rehabilitas itu pengertiannya bagaimana? Suatu pengujian yang ditentukan oleh instrumen. Oke, belum tepat. Yudika kemana? Yudika hilang ya? Yudika, di mana Kang kau berada? Nampaknya dia kesulitan masuk. Tidak apa-apa. Iya, Pak. Sally, bisa mendengar suara saya, Sally? Bisa, Pak. Ya. Suatu tes dikatakan reliable. Reliable itu seperti apa? Menurut saya jika tesnya itu sesuai dengan apa ya? Kurang ngerti, Pak. Oke, saya tanya Sally, saya Sri Jernih. Sri Jernih, bisa mendengar suara saya? Kurang bagus jaringan. Ya, oke. Gulo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suatu tes dikatakan reliable itu seperti apa? Jika Pak, kalau menurut saya jika hasil pengukurannya itu Pak atau penskorannya itu konsisten Pak ke pengukuran berikutnya Pak. Ya, oke, benar. Bahwa reliabilitas itu masalah konsistensi. Iya Pak. Misalnya begini, kita ngasih tes ya, kita misalnya pertidaksamaan tesnya terhadap anak. Kemudian karakteristiknya anak itu kita uji lagi kepada kelas yang lain di hari yang berikutnya dengan karakteristik sama, maka hasilnya harus sama. Misalnya anak-anaknya cukup pintar, bukan pintar, cukup pintar. Ketika diberikan 10 soal, maka dia bisa menjawab 8 soal. Kemudian tes itu dilakukan lagi di tahun berikutnya, namun kelasnya berbeda, tapi karakteristiknya sama, yaitu cukup pintar, maka dia harus bisa menjawab 8 pertanyaan. Itu berarti soalnya reliable. Ya, tapi soal reliable itu belum tentu valid. Sekali lagi, soal yang reliable itu belum tentu valid. Jadi yang paling penting ketika kalian membuat soal atau pertanyaan terhadap siswa nanti, maka yang harus kalian lakukan itu yang paling utama adalah uji validitasnya. Supaya benar-benar tepat gitu loh. Namanya juga ketepatan, supaya soal itu tepat bisa menguji kompetensi anak yang sebenarnya.
Jadi sekali lagi bahwa kita memberikan tes itu kan tujuan tes itu adalah untuk menguji kompetensi. Sekarang apakah tes itu benar-benar menguji kompetensi siswa? Nah, supaya bisa tes itu bisa benar-benar menguji kompetensi siswa, maka tes itu harus melewati uji yang namanya uji validitas. Do I make myself clear? Apakah penjelasan saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi, kan fungsi tes itu adalah untuk menguji seberapa jauh kompetensi siswa. Nah, supaya kita bisa benar-benar menguji kompetensi siswa, maka tes itu harus melalui proses validitas. Nah, kalau kalian ingin mengadakan penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif, ini kalian beruntung, semester 3 sudah saya berikan tentang bagaimana caranya melakukan penelitian. Biasanya semester 6. Ya. Kalian semester 3 sudah dapat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan penelitian, maka pertanyaan penelitian itu seperti yang sudah saya jelaskan harus melewati uji namanya uji validitas. Kalau pertanyaan penelitiannya tidak valid, maka hasil penelitian menjadi tidak valid pula. Jadi penting, ya, validitas itu sangat penting. Sebelum kalian memberikan angket penelitian, kalau kita bicara soal penelitian, karena sekali lagi kalau validitas itu hubungannya ada dua, validitas isi dan validitas konstruk. Maka kalau validitas konstruk itu biasanya dilaksanakan untuk menguji konsep, Pak, konsep benar atau tidak. Ya, konsep benar atau tidak, itu sikap biasanya. Salah satunya adalah sikap. Maka penelitian sebelum kita angket itu disebarkan, maka harus diuji dulu, namanya uji validitas. Ya, terutama dalam pertanyaan penelitian yang menguji atau mengukur sikap. Maka dia harus melewati namanya uji validitas konstruk atau construct validity. Ya, bicara sama pelajaran. Kalian tahu bahwa mungkin kalian heran kenapa saya seringkali memakai istilah bahasa Inggris. Kebetulan memang saya selama hampir 30 tahun saya berkecimpung mengajar bahasa Inggris dari berbagai tingkatan pendidikan. Kalau di universitas lain, saya bahkan mengajar yang jauh dari kuliah saya. Dulu saya kuliahnya itu jurusannya sosial. Jadi saya dulu kuliahnya sosial. Tapi sekarang saya mengajar bahasa Inggris, matematika,
statistik, metodologi, dan lain-lain. Ada sekitar 20 mata kuliah yang saya ajar. Kenapa bisa seperti itu? Thank you. Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena saya pintar. Karena cara belajar saya rubah. Kalau dulu SMA, saya seringkali ranking 1 dari bawah. Dari 37 orang, saya seringkali ranking 36. Bahkan pernah ranking 37 dari 37 siswa. Tapi seiring dengan waktu, cara saya belajar itu dirubah. Salah satunya dengan mengandalkan nalar. Nah, nalar itu dari mana hasilnya? Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa melatih nalar anak? Nah, nalar anak bisa dilatih dengan baik apabila pertanyaan yang kita berikan itu di atas C3. Makanya ada istilah soal, pernah dengar HOTS? Kenapa? Ya, HOTS. Ini yang pakai S ya. Kalau nggak pakai S itu hot. ST hot misalnya. Beda. Ini HOTS pakai S. Supaya nggak panas. HOTS itu high oral thinking skill. Ya, high oral thinking skill itu adalah latihan nalar. Jadi soal yang kita berikan harus melatih nalar yang tinggi. Sekarang itu sudah tidak zamannya lagi. Pertanyaannya adalah seperti soal-soal yang saya berikan di diskusi atau di sana itu seringkali C1. Tapi bukan berarti C1 itu salah. Tetapi kalau C1 atau C2 tidak mengukur tingkat nalar tinggi. Jadi kalau kalian mau menjadi anak yang pintar, maka nalar kalian harus dilatih. Dengan cara 3 hal. Kalau kalian belajar sesuatu, pertanyakan 3 hal. Apa? Tujuannya apa? Dan bagaimana? Johnny, bisa mendengar suara saya? Apa, Pak? Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Ya, kalau kita ingin menjadi pintar, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kalau ingin lebih pintar, tentunya belajar banyak, belajar lebih banyak mengetahui tentang buku-buku yang harus dipelajari, Pak. Ya, itu benar. Tapi supaya kita bisa dengan mudah mempelajari sesuatu, maka yang harus dilatih adalah nalar kita. Ya, Pak. Nalar kita itu dilatih dengan selalu bertanya terhadap diri kita, ilmu itu sebenarnya apa? Tujuannya apa? Terus bagaimana? Ya. Ya, Pak.
Jadi kalau itu kalian pelajari, maka nalar kalian akan terlatih. Kalian pasti menjadi lebih baik. Itu yang saya rasakan. Ya, dari yang tadinya terpuruk, sekarang saya sudah bisa mengajar puluhan mata kuliah. Kalian sekarang kuliahnya matematika. Saya tidak pernah kuliah matematika, tapi saya mengajar matematika. Itu bisa dilakukan karena saya melatih nalar saya. Salah satunya cara melatih nalar adalah kita harus menghubungkan soal yang kita berikan atau materi yang kita pelajari itu dengan situasi kehidupan yang sebenarnya. Atau dalam kata lain, soal itu harus kontekstual. Sekali lagi saya pernah menjelaskan bahwa soal itu, semua ilmu itu harus kontekstual. Semua ilmu itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ilmu itu tidak bisa diterapkan sehari-hari, itu bukan ilmu. Misalnya sekarang ada persamaan. Kalian belajar persamaan. Persamaan itu apa fungsinya? Untuk apa? Kemudian tujuan kita belajar persamaan itu seperti apa? Dan bagaimana caranya? Ya. Kemudian apakah persamaan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya harus bisa. Makanya soal yang kita berikan terhadap anak, terhadap siswa, karena kalian calon guru, soal itu harus berupa soal cerita. Esti, kamu dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, jadi supaya nalar kita benar, terlatih, maka soal yang kita berikan terhadap siswa itu harus kontekstual. Artinya soalnya berupa soal cerita. Supaya, kenapa harus soal cerita? Karena ilmu yang kita berikan terhadap anak itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya all knowledge, semua ilmu has to be able to be applied in daily life. Setiap ilmu itu harus bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar matematika, siapapun dosennya, kalian harus tanya bagaimana ilmu yang saya pelajari ini bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya seperti apa? Kenapa kita belajar sinus kosinus? Sinus kosinus tangan. Kenapa kita belajar tangan? Itu harus bisa dijelaskan. Kenapa kita belajar integral? Itu harus bisa dijelaskan. Kenapa kita belajar perkalian? Itu harus bisa dijelaskan. Maka soal perkalian yang kita berikan terhadap anak pun harus berupa soal yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu soal yang kontekstual. Itu kalau benar-benar kalian ingin bahwa tes soal itu benar-benar mengukur kemampuan siswa dan melatih nalar.
Jangan khawatir, kalian belajar matematika, pasti soalnya benar-benar melatih nalar. Namun seringkali belajar matematika itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena gurunya selalu mengajar matematika secara abstrak. Kasuari, bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Kenapa pelajaran matematika bisa menakutkan? Karena cara pengujian Pak secara abstrak, secara nyata. Iya, karena gurunya sendiri menjelaskan secara abstrak. Ini loh pertidaksamaan. Begini rumusnya kalau mengerjakan persamaan atau pertidaksamaan. Begini kalau menjelaskan mutasi. Lah, dia tidak menjelaskannya, dia tidak menghubungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari itu harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian belajar matematika apapun. Kalau kalian belajar akar-akaran, itu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, kalau perkalian kan sudah jelas. Misalnya perkalian dasar, kalau kalian mengajar SD atau SMP, ada perkalian. Nah, perkalian itu bisa dihubungkan dengan kehidupan yang nyata. Kalian menyuruh anak berbelanja. Uangnya 1.000. Beli permen harganya 100. Maka permen yang harus dibeli itu adalah 10 kali 1 atau sebaliknya. Pokoknya jumlahnya harus 100. Jadi apapun ilmunya, materi apapun dalam matematika, sebaiknya kalian harus tahu apakah materi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Ya, kalian mengerti pengertian validitas itu penting. Tapi jauh yang lebih penting lagi, sekali lagi, kalian bisa membuat alat ukur itu sendiri. Nah, alat ukur seperti apa yang baik? Ya, alat ukur itu bisa melatih nalar, satu. Kemudian kedua, yang pertama yang utama adalah dia alat ukur itu bisa mengukur kompetensi anak yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita membuat suatu soal uraian atau PG, soal itu harus benar-benar mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. Maka soal itu harus ada daya bedanya. Daya beda yang dimaksud adalah dia bisa membedakan siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Itu ada uji daya beda. Kok susah ya jadi guru? Ya pertama kali memang susah. Ya, tapi kalau kita sudah persiapkan semuanya, maka kesusahan itu akan hilang, karena sebenarnya untuk menjadi guru yang susah itu pertama kalinya harus buat alat evaluasi, harus bisa membuat RPP, harus mengetahui macam-macam metode pembelajaran, harus
belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran. Jadi tidak mudah untuk menjadi guru, tapi bukan sulit. Sekali lagi, kalian pasti bisa, tapi kalian jangan menjadi guru favorit. Favorit saya adalah gurunya siapa? Gurunya Kaswari. Nggak usah difavoritkan anak, tapi dia harus bisa menginspirasi. Itu yang paling penting. Ketika belajar dengan Kaswari, anak itu bisa bangkit motivasinya. Karena cara menerangkannya baik. Dia bisa menghubungkan semua materi itu dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Ada pertanyaan dari kalian? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Jadi sekali lagi, kalian kalau lupa tentang pengertian validitas itu nggak jadi masalah lah. Yang paling harus kalian perhatikan itu kalian bisa membuat alat ukurnya berupa tes uraian dan tes pilihan ganda. Ya gampang Pak, gampang buatnya, tapi apakah benar bahwa tes itu bisa mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya? Itulah yang dinamakan validitas. Dan itu sangat tidak mudah. Membuat soal esai atau uraian atau pilihan ganda itu mudah. Tapi apakah soal itu bisa mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya? Itu yang tidak mudah. Oke, sejauh ini jelas penjelasan saya, Kaswari. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Kalian luar biasa penjelasan Bapak. Ya, Sally, bisa mendengar penjelasan saya tadi? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita melangkah ke uji, namanya uji kalibrasi. Ini yang sering atau barangkali jarang orang tahu dan jarang orang melakukan. Padahal ini adalah bagian penting dari suatu uji supaya alat ukur itu bisa benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau pembelajaran, kalau berupa tes, maka tes itu harus bisa menguji kompetensi siswa yang sebenarnya dan apakah soal itu punya standar tertentu atau tidak. Murni, bisa mendengar suara saya?
Saya kasih ke pertanyaan ke Murni. Ketika SMA, Iya, Pak. ketika SMA, kelas 12, apakah sering kali kalian mendapatkan pendalaman materi? Sering, Pak. Iya. Biasanya itu sebelum melakukan UAS atau UTS. Oke. Siapa ini? Sudah Esti. Halo Esti. Ya Pak. Soal yang diberikan oleh guru kalian susah mana dengan yang diberikan oleh negara? Susahan di negara, Pak. Yang UAN itu ya? UN ya, UN. Iya, Pak, ya. Susahan UN. Iya, Pak. Kok bisa gitu? Esti? Ya, Pak. Kok bisa lebih susah soal yang diberi soal UN atau UAN? UN, Pak. Hah? UN. Ya, UN ya. Oke, apapun lah. Namanya itu rubah-rubah masalahnya. UN lah, UAN lah, Eptanas lah. Itu yang jelas alat evaluasi. Ya, UAN, UN, Eptanas, EPTA itu alat evaluasi. Pertanyaan saya sekarang lanjut. Kenapa soal yang dari negara, alat evaluasi yang dari negara itu jauh lebih sulit daripada alat evaluasi yang diberikan oleh guru kalian? Mungkin pembuatan soal dari guru-guru kami, Pak. Pengukurannya kurang tepat, tidak sesuai dengan indikator yang dibuat dan tidak sesuai dengan KD yang sudah tersedia. Nah, itu jawabannya. Esti pintar deh. Kasih, Pak. Karena soal-soal yang diberikan oleh guru itu tidak valid. Satu lagi yang saya ingin bahas sekarang, soalnya tidak melalui proses kalibrasi. Nah, kalibrasi ini bisa menyeleksi apakah soal-soal yang kita berikan atau soal-soal yang kita kerjakan apakah sesuai dengan standar nasional atau standar internasional. Jadi proses kalibrasi itu adalah untuk mengukur apakah alat ukur itu bisa sesuai dengan standar tertentu atau tidak. Kalau ISO itu adalah standar internasional dari badan organisasi tertentu yang mengeluarkan sertifikat ISO. ISO itu adalah standarnya standar internasional. Nah, kenapa Esti merasa kesulitan ketika mengerjakan soal dari negara ketimbang dengan soal yang dari guru? Karena soal yang dari guru itu soalnya tidak valid dan tidak melalui proses kalibrasi. Kalau guru kalian protes, kok bisa soal saya nggak valid? Nggak valid, buktinya saya sulit untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh negara. Kalau dia valid, kalau dia melalui proses kalibrasi, nggak usah ada pengayaan, nggak usah ada pemantapan. Karena soalnya sudah sesuai dengan standar nasional. Nah, ini setiap hari soalnya standarnya standar sekolah.
Bahkan gurunya mengambil soalnya dari internet. Mau bagaimana bisa punya standar nasional? Karena soal yang baik itu harus melalui proses uji. Satu, uji validitas. Kedua, reliabilitas. Yang ketiga yang paling penting, yang tak kalah pentingnya, ada kalibrasi. Jadi apakah soal yang kita berikan sudah memenuhi standar tertentu atau tidak? Oke, kemudian kalau dalam perdagangan, kalibrasi itu seperti gini. Kalau kalian berdagang atau orang tua yang berdagang, siapa yang orang tuanya berdagang? Adakah di antara kalian yang orang tuanya berdagang? Saya, Pak. Pas, Esti. Esti punya timbangan? Punya. Oke, punya. Dari Departemen Perdagangan itu suka diuji nggak timbangannya? Enggak. Enggak. Nah, seharusnya pemerintah itu mengambil timbangan yang punya ST untuk diuji, namanya uji tetra atau uji kalibrasi. Nah, kalibrasi itu adalah untuk menguji apakah 0 gram itu bisa benar-benar 0 gram atau tidak. Nah, itu penting. Kalian pernah dengar bank soal? Gulo. Karena saya memanggil Gulo sama Esti karena ternyata suara saya bisa terdengar jelas oleh Gulo dan Esti. Gulo, pernah Ya, Pak. dengar bank soal? Sekali lagi, Pak. Pernah dengar kamu apa itu bank soal? Bang soal, Pak. Ya. Pernah, Pak. Apa itu bank soal? Apa itu, Pak? Kumpulan dari beberapa soal, Pak. Sudah digabungkan itu multi soal dalam itu, tercampur semua. Saya tanya satu lagi, Joni. Joni? Tidak mendengar suara saya? Agak sulit ya koneksi. Sally, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan bank soal? Bank soal itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan soal seperti yang dibilang Kak Suari tadi. Terus di bank soal ini terdiri dari bank soal 1, bank soal 2, bank soal. Ya, sebenarnya itu yang kalian tahu tentang bank soal itu bukan bank soal. Esti? Ya, Pak. Oke, kalau menurutmu bank soal itu seperti apa? Kalau menurut saya, bank soal itu sekumpulan butir soal yang sudah teruji. Teruji apa, Esti? Masalah, misalnya kan, Pak,
dari misalkan soal dari UN, jadi sudah teruji ke validnya suatu soal itu. Pintar kali kau. Anak namanya. ST paling pintar ya? Enggak lah, Pak. Iya, Pak. Paling pintar si ST. Wah, pantas kau ST. Enggak, Pak. Maunya itu Pak, dia peserta rata, Pak. Ya, cocok buat mantu saya. Cocok, Pak. Sangat cocok. Iya, nanti saya akan lamar buat anak saya ST. Rezeki gak kemana Siap-siap ST? ya, Siap-siap ST. Murni, jaga ST ya, baik-baik ya. Diatur waktunya ke sana nanti, Pak. Ya, nanti saya lamarkan buat anak saya. Entahlah. Ya, jadi bang soal itu benar kata ST. Kalau yang disebutkan tadi, maaf ya Kaswari, yang disebutkan oleh Kaswari itu bukan bang soal, tapi gudang soal. Dalam gudang itu adalah barang bekas, ada barang bagus. Kumpulan soal itu yang dimaksud dengan Kaswari adalah gudang soal. Jadi kumpulan soal-soal yang baik, yang buruk itu masuk ke dalam situ. Pokoknya dikumpulin dah. Nah, soal yang dimaksud dengan bang soal adalah soal yang sudah melalui proses validitas, rehabilitas, dan satu lagi, proses kalibrasi. Bisa diulang, Pak? Inti dari kalibrasi ini, Pak, bisa diulang, Pak? Nah, jadi kalibrasi itu untuk menguji apakah soal yang kita berikan sudah mengacu kepada standar tertentu atau tidak. Nah, standarnya yang dipakai biasanya standar nasional dan standar internasional. Kalau dalam perdagangan, maka standarnya biasanya standar internasional. International standard. Tapi kalau dalam uji evaluasi pembelajaran di Indonesia, maka standarnya harus standar nasional. Terima kasih, Pak. Kalau kalian kan dengan SNI kan, barang-barang yang ada mereknya SNI, pernah dengar? Pernah, Pak. Di helm. Ya, SNI itu berstandar nasional. Nah, standar nasional itu dia sudah melalui proses namanya kalibrasi. Ya, itu intinya. Sekali lagi, tak penting lah kalian tahu apa itu kalibrasi, apa itu liberasi, apa itu rehabilitas. Tapi yang penting sekarang dulu adalah kalian harus bisa membuat alat ukurnya dulu yang benar. Jadi patokan sekarang langkah pertama adalah terus berlatih dan terus berlatih membuat alat ukur supaya kalian menjadi guru yang diteladani, yang inspiratif, yang bisa mengukur dan melatih nalar siswa. Berlatihlah membuat alat ukur berupa tes urian dan tes pilihan ganda. Berlatih terus berlatih. Karena itu kuncinya. Thomas Alva Edison, ya, yang penemu lampu pijar, dia sudah melakukan uji coba selama 20.000 kali. Jadi kalian mencoba membuat alat evaluasi berupa tes urian dan tes pilihan ganda
berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali sekali, terus berlatih, maka soal yang kalian berikan itu pasti bisa memenuhi standar tertentu. Dalam hal ini standar nasional. Percayalah sama saya, kalau kalian terus berlatih, kalian bisa membuat soal yang berstandar nasional, dan itu kalian bisa kaya. Karena soal itu bisa dijual. Kalian kalau soal yang baik, kalian tidak perlu diumbar di internet. Kalian bisa jual. Dan itu bisa kaya raya. Ya. Makanya kalian kalau mau jadi gurulah yang benar, yang profesional. Jangan nanggung. Kalian sudah baik, sudah punya niatan yang luhur, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menjadi guru. Maka jadilah guru yang benar-benar inspiratif. Salah satu cara guru yang inspiratif adalah dia bisa benar-benar membuat, salah satunya adalah dia bisa membuat alat ukur yang valid, alat ukur reliabilitas, dan alat ukur yang kita buat bisa benar-benar melatih nalar mereka. Dan usahakan soal yang kita buat itu harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada dosen yang mengajar di tempat kalian, di kelas kalian, materi tertentu, tanyakan bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus bisa. Ya, Kak. Jadi kalau kalian belajar harus tanya apakah materi ini bisa diterapkan ke sehari-hari. Jangan tanya apakah bagaimana teori ini, bagaimana materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu salah satunya, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, terutama calon mantu saya, Esti. Iya, si Esti. Esti terutama. Siapa? Ibu Neti, apa kabar Ibu? Ibu Neti, bisa kita bercakap-cakap? Iya Pak, kabar baik Pak. Ya, terima kasih atas kesetiaan Ibu mendampingi anak-anak. Iya Pak, sama-sama. Sangat luar biasa. Dengan sabar dan terus on, Ibu Neti ini kalian tahu bahwa selalu on dari awal sampai dengan akhir. Saya kira ini pertemuan terakhir ya Ibu Neti. Iya Pak, iya. Iya. Aduh, saya mau lama-lama ketemu ya Pak ya. Jangan pertemuan terakhir ini maunya. Ya, saya juga senang berkomunikasi dengan Ibu, dengan anak-anak sekalian. Iya. Ya, halo anak-anakku sekalian, coba nyalakan videonya. Ini pertemuan terakhir dan detik-detik terakhir. Kita kayak gitu semua. Menyedihkan lah Pak. Kalau Bapak bilang pertemuan terakhir, detik-detik terakhir itu. Iya. Ya. Macam nggak bertemu kembali kitanya Pak ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita bertemu lagi Ibu Neti dalam kesempatan yang lain. Iya, amin Pak, diharapkan Pak. Saya mendambakan bisa menginjakan kaki di tanah Nias. Kami tunggu Pak. Terima kasih Ibu Neti. Dan mohon maaf anak-anakku sekalian,
walaupun ini pertemuan melalui virtual, tetapi saya bangga bisa berada di tengah-tengah kalian. Kalian menjadi penerus bangsa, dan kalian akan menggantikan kami nanti suatu saat. Saya doakan kalian bisa menjadi penerus kami yang bisa membanggakan bangsa, negara, dan orang tua. Saya tidak senang mengucapkan kata-kata terakhir, tapi kita harus mengakhiri pertemuan ini. Kita harus sadar bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan ini yang kita harus sadari. Sekarang kini saatnya saya harus mengakhiri pertemuan untuk sementara sampai dalam pertemuan ke-14 ini. Mari kita tutup. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh anak-anakku sekalian? Ada, Pak. Silakan, Kak Suwari. Pak, kami mengucapkan dulu, Pak, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak mendampingi kami di NIAS, khususnya kami mahasiswa matematika. Tidak ada balasan dari kami tuh, Pak, selain Tuhan yang menolong Bapak di pekerjaan dan apapun rencana supaya tercapai. Kemudian, Pak, kami minta maaf juga jika selama ini banyak yang laku atau sikap kami dalam, walaupun secara virtual kita ketemu, tapi kita selaku manusia tidak pernah lumpuh dari kesilapan. Kami minta maaf, Pak, sebanyak-banyaknya, dan harapan kami semoga kita di masa depan bisa ketemu baik di media sosial maupun langkah baiknya kalau kita bertemu langsung. Kemudian, Pak, harapan kami di sini supaya nanti karena ini hanya sampai di sini belajar kita, tapi harapan kami karena ada WA grup kita, kami harapkan janganlah dibubarkan, Pak. Semoga WA grup kita menjadi alat komunikasi kita untuk saling membantu. Itu harapan kami dari Bapak, dan harapan kami lagi Bapak mendoakan kami dari Polonias supaya pendidikan Polonias ini semakin meningkat, Pak. Karena dengan adanya ilmu-ilmu dari luar, Pak, dengan adanya ilmu dari Bapak, maka kami yakin dan percaya pendidikan di NIAS ini akan semakin maju. Terima kasih banyak, Pak. Kesempatan Bapak atau waktu apa yang telah diberikannya kepada kami, tidak ada balasan dari kami selain Tuhan yang menolong Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama, Kak Suwari. I love you all. Saya mencintai kalian semua. Sampai jumpa. Selamat sore. Semoga kalian sukses semuanya. Salam Neti. Ya, Pak, ya. Pak Dede, makasih ya, Pak, ya. Sama-sama. Terima kasih ya, Pak, ya, atas segala bimbingan, ilmu yang telah dibagikan kepada mahasiswa kami, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih ya, Pak. Ya, baik, dalam hitungan detik ke-10, kalian bisa menutup video ini. Pak, salam dari kami ya, Pak, ya, dari NIAS, Pak. Baik, Ibu. Ibu. Terima kasih. 10. Ya, Ahobu. Ya, Ahobu, Pak. 8. 7. Terima kasih ya, Pak. Ya, Ahobu. Oke. 5, 4, 3, 1. Selamat tinggal. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.